Tahukah teman-teman, anak-anak itu nggak akan bisa menjadi generasi menyembah kalau mamanya itu nggak suka nyembah. Anak-anak kita itu, ya generasi yang akan kita lahirkan itu tidak akan bisa menjadi orang yang punya integriti di dalam masa depannya, di dalam pekerjaannya kelak, kalau kita sebagai ibunya tidak mengajarkan mereka, tidak menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi manusia yang berintegriti. Nah, oleh karena itu ya, peran ibu, karena ini kita mesbah doa wanita, jadi saya bahas tentang ibu. Ya, peran kita sebagai ibu yang selalu bersama-sama dengan anak kita itu sangat besar, sangat besar. Nah, ini menjadi kerinduan saya kenapa mau sharing tentang wanita yang berintegriti. Sebenarnya integriti bukan bicara soal etika, ya. Oh, baik kata-katanya, nggak cuma sekedar itu, tapi lebih daripada itu, lebih dalam daripada itu adalah hati kita yang mengasihi Tuhan, hati kita yang takut akan Tuhan. Itu yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah, upah dari kehidupan yang berintegritas adalah hati Tuhan disenangkan. Ya, hati Tuhan disenangkan. Di dalam Amsal 20 ayat 7 dikatakan gini, bahwa orang benar berjalan dalam kejujurannya, berbahagialah anak keturunannya. Ya, the just man walk in his integrity, his children are blessed after him. Jadi ternyata gini, ya, jadi memang sangat erat kaitannya ketika kita menjadi orang yang punya integrity, maka anak keturunan kita itu berbahagia. Anak keturunan kita berbahagia. Jadi itu sangat berkaitan. Ketika kita menjadi wanita yang berintegritas, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang berbahagia, keturunan kita akan menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita menjadi teladan yang benar buat anak-anak kita, maka ke depannya, semasa depannya mereka akan terus meneladani integritas yang sudah kita tularkan itu kepada mereka. Sehingga kehidupan mereka, ya, masa depan mereka itu pasti akan terus dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman yang kita wariskan kepada mereka. Yuk teman-teman, kita menjadi wanita yang punya integritas, ya. Ketika kita ajar anak-anak kita, ketika kita mendampingi suami kita, miliki integritas, ya. Miliki integritas. Integritas kita standarnya adalah firman Tuhan, ya. Jadi standarnya adalah firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Ya, itu standar kita. Bukan, oh si A juga buat gitu, si B juga buat gitu, oh berarti boleh. Bukan itu. Harapan saya, mari kita menjadi wanita yang punya integritas, menjadi wanita yang benar-benar menjadi teladan buat anak-anak kita. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi kita juga benar-benar menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita juga melakukan apa yang kita katakan. Kita harus juga paksa diri kita untuk menjadi teladan buat mereka. Paksa diri kita untuk mereka bisa melihat yang benar itu gimana. Ya kita harus tunjukkan, bukan orang lain. Bukan kayak gini, oh lihat itu, pastor itu, ya itu yang benar. Nggak boleh gitu. Yang benar itu yang anak boleh lihat harus kita. Ya, bukan orang lain, ibu bapaknya, mami dedinya, itu yang harus. Yang benar tuh gimana mami? Ya gini, kayak mami dan dedi, ini yang benar, gitu. Jadi bukan orang lain, mami yang benar tuh gimana? Oh kayak pastor itu, bukan. Kita harus berani berkata, yang benar tuh gimana mami? Kayak mami dan dedi, ini benar. Nah, kita harus berani berkata begitu. Kenapa? Karena anak diberikan Tuhan itu bukan karena iseng-iseng, ya, itu adalah kepercayaan yang diberikan. Mari pegang, ya, dan gunakan, jaga kepercayaan yang Tuhan berikan itu, supaya mereka, anak-anak kita ini menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Tahu nggak bahwa keadaan zaman ini kan semakin jahat. Keadaan zaman ini semakin jahat. Kalau zaman kita dulu waktu remaja udah jahat, nah zaman sekarang lebih jahat lagi. Nah, kalau sampai kita nggak ajar mereka tentang kebenaran, kita nggak tunjukkan sama mereka yang benar itu gimana, mereka akan tersesat loh. Mereka akan tersesat. Karena kenapa? Kita yang di rumah bersama dengan mereka nggak lihat bahwa kita ada perbedaan.
Ya, jangan sampai mereka lihat di luar dengan di rumah sama aja. Ya udah, akhirnya mereka nggak tahu, oh ya berarti yang benar itu yang beginilah. Tapi kita harus tunjukkan. Kalau kita bilang luar itu salah, yang benar tuh gimana mami? Ya kita harus tunjukkan yang benar tuh begini nak, yang benar tuh harus begini. Yang benar itu harus hidup dalam kasih. Yang benar tuh kita harus hidup di dalam kebenaran. Yang benar itu adalah kita harus hidup di dalam pengampunan. Yang benar itu adalah kita harus hidup mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Yang benar itu adalah jangan takut apapun karena Tuhan bersama dengan kita. Itu yang benar. Nah, yuk kita lakukan itu, ya, ajarkan itu kepada anak kita, wariskan itu, tularkan itu, sehingga seperti di Amsal 20 tadi katakan bahwa keturunannya akan menjadi orang yang berbahagia, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbahagia, bukan hanya pada masa ini tapi juga sampai masa depannya. Dan bahagianya mereka itu mereka akan mewariskan kepada cucu kita selanjutnya.